ada yang piatu. Kisah hidup Davaleo Farelvi tak seindah anak-anak lain seusianya. Ia yang akrab disapa Farel harus hidup terpisah dari orang tua. Sejak usia 7 tahun, Farel dititipkan di panti asuhan. Ibu Farel memberikan surat pernyataan penyerahan anak kandungnya ke panti asuhan Uswatun Hasanah, Cengkareng, Jakarta Barat. Sekarang, keberadaan ibunya entah di mana. Farel kini berusia 13 tahun. Meski sudah duduk di bangku kelas 2 SMP, ia belum lancar baca tulis. Bisa nggak baca? BULUTANGKIS. Terus bacanya apa? Keras. Loh, kok keras? Bulu tangkis. Guru kalau ngajarin gimana? Baca dulu satu per kata gitu ya? Iya. Kalau di sini diajarinnya sama siapa biasanya? Farel adalah satu dari 20 anak yang tinggal di panti asuhan Uswatun Hasanah. Berdiri pada tahun 1998, panti ini awalnya ditujukan untuk menampung anak-anak terlantar, korban kerusuhan 1998. Farel cita-citanya jadi apa tadi? Pilot. Pilot. Kenapa? Kenapa pilot? Biar bisa terbang. Ke-20 anak panti asuhan Uswatun Hasanah setiap harinya diasuh oleh 4 orang pengasuh panti. Salah satunya Febri. Febri yang juga dibesarkan di panti Uswatun Hasanah kini mengabdi untuk mengasuh adik-adiknya. Mengasuh 20 anak tentu tak mudah. Masing-masing memiliki kebutuhan yang berbeda. Seperti halnya Farel, anak termuda di panti asuhan Uswatun Hasanah. Anak ini memang suka saat pembelajaran, menerima pembelajaran atau menerima materi itu memang agak susah. Terlihat memang anak ini baik-baik saja, tidak ada permasalahan atau apapun itu ya, mereka sama dengan hal anak-anak yang lainnya. Tetapi memang saat dia dites, ada saat di sekolah itu tes EQ namanya, dan memang anak ini di bawah rata-rata. Dia bersamamu gerakan. Farel membutuhkan perlakuan khusus untuk mengatasi keterlambatan tumbuh kembang. Meski demikian, ia diperlakukan sama seperti anak asuh lainnya. Sejumlah fasilitas dimiliki panti seluas 2.400 meter persegi tersebut. Anak-anak biasanya belajar di aula yang juga dipakai untuk tempat ibadah. Sementara untuk olahraga disediakan lapangan futsal di lantai atas. Meski tak dilengkapi fasilitas standar, panti asuhan Uswatun Hasanah mengantongi akreditasi A dari Kementerian Sosial yang ditinjau setiap 5 tahun. Sebagian anak asuh di panti asuhan Uswatun Hasanah masih memiliki orang tua. Mereka dititipkan ke panti agar pendidikannya terpenuhi. Mayoritas anak-anak yang di sini ini apakah masih punya orang tua? Ya, sebagian memang masih ada orang tua, sebagian lagi ya memang yatim, ada yang piatu, campur sih dia. Tapi kita memang lebih sedikit sih sekarang, jumlah anaknya cuma 20-an sekarang. Sebelumnya itu kita sempat pernah 60, 50, terus kita juga ada beberapa yang udah kita balikin ke orang tua. Nah sekarang sisanya memang sisa 20 yang memang harus kita didik. Kondisi ini memang tak sepatutnya. Sesuai peraturan Menteri Sosial, panti asuhan seharusnya tak menerima anak dengan alasan pendidikan. Hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua digantikan oleh sang pengasuh. Memang anak-anak di sini kan memang yang sudah dititipkan oleh pihak keluarganya ke kita, ke pengurus atau ke Yayasan Uswatun Hasanah. Dan bagaimana cara kita bisa nih untuk mengambil hati mereka, karena kita juga sebagai pengurus juga menggantikan peran daripada orang tuanya di rumah. Panti Uswatun Hasanah mengklaim selalu melakukan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan pengasuhan, termasuk memenuhi hak anak mendapat kasih sayang.
ya harapannya dia bisa lebih baik lagi, dia bisa ketika lulus atau ketika dia udah nggak di panti, dia udah bisa terjun ke masyarakat, dia udah ada hal yang udah bisa gitu. Karena kan anak-anak juga selain dari pendidikan formal sama pengajian juga ada pelatihan-pelatihan. Memang salah satu pelatihan yang kita biar dia terjun, kita ngeliat juga nih masyarakat itu sekarang butuhnya apa yang ketika dia lulus dia udah bisa, udah terjun langsung ke bermasyarakat, itu dia udah bisa. Saat lebaran, anak-anak asuh diperbolehkan bertemu orang tua mereka. Fakta, mayoritas anak panti asuhan masih punya orang tua. Pernah terkuak dalam riset yang dilakukan Save the Children, UNICEF, dan Kementerian Sosial pada tahun 2007. Itulah bahwa mayoritas anak yang ada di dalam panti asuhan sebenarnya masih punya orang tua. Ya, di antaranya 60% masih mempunyai kedua orang tua lengkap dan 30% ya kurang lebih punya salah satu orang tua. Jadi yang benar-benar yatim piatu adalah 10%. Save the Children, lembaga sosial masyarakat yang mengadvokasi hak-hak anak, menyoroti tata kelola panti asuhan di Indonesia. Dalam tatanan kesejahteraan sosial kita, itu kan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat gitu. Mayoritas kesejahteraan sosial itu termasuk anak itu banyak dilakukan oleh masyarakat dari dulu gitu kan, dan porsi pemerintah itu sedikit. Nah, saya kira bagaimana ini mempertemukan kedua posisi ini menjadi lebih harmonis gitu ya. Tantangan besarnya adalah merubah paradigma bahwa panti-panti itu nggak boleh cuma ngambilin anak gitu, tetapi memang harus bisa melakukan transformasi. Mereka juga bisa memfasilitasi pengasuhan alternatif. Setiap anak berhak mendapatkan pengasuhan dari keluarganya. Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak atau Panti Asuhan merupakan alternatif terakhir dalam pengasuhan anak. Negara punya tanggung jawab agar pengasuhan di panti memenuhi hak-hak anak. Panti-panti pun wajib diawasi agar memberikan pengasuhan yang layak. Pasti, kalau untuk panti-panti sendiri kan dari kementerian dan dinas juga berperan penting. Layak nggak ini panti berdiri gitu ya, salah satunya dengan cara akreditasi. Untuk semua panti memang harus akreditasi ya 5 tahun sekali, itu dari dinas kunjungan, dia ngasih penilaian layak nggak nih panti untuk nampung anak-anak gitu. Tahun 2015, UNICEF mencatat 25% anak-anak yang hidup di luar pengasuhan orang tua tinggal di lembaga pengasuhan swasta yang mayoritas beroperasi tanpa peraturan dan pengawasan mencukupi. Kementerian Sosial mendata, dari 6.000 lebih lembaga kesejahteraan sosial anak yang beroperasi, baru sekitar 4.000 yang mengantongi izin dari Dinas Sosial. Sementara lebih dari 1.000 yang belum mendaftarkan diri alias beroperasi tanpa izin. Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini ada 65.347 anak yang tinggal di panti asuhan. Dari proses itu juga ada LKSA yang ditolak tuh, 164 LKSA ditolak. Artinya apa? Artinya LKSA itu belum memenuhi syarat untuk bisa mendapatkan approval dari Dinas Sosial bahwa memang dia bisa memberikan layanan untuk anak. Penyelenggaraan panti asuhan tidak boleh sembarangan. Negara punya standar nasional yang harus dipenuhi oleh panti. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011, diatur tentang standar pengasuhan anak hingga pelayanan panti. Sebagai prinsip utama pengasuhan anak, ditekankan bahwa panti harus mencegah keterpisahan anak dengan keluarga. Manakala kemudian orang tua itu punya banyak anak, terus merasa mereka miskin, tidak punya biaya banyak untuk bisa mengasuh anak-anaknya, mereka pikirkan dengan mengirimkan ke panti itu lebih memudahkan mereka, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Untuk standar pelayanan panti, sedikitnya ada 9 poin yang harus ditaati pengelola panti. Di antaranya, pemenuhan hak anak,
melindungi anak dari kekerasan, melengkapi identitas anak, hingga memfasilitasi anak mendapatkan pendidikan formal. Nah, memang yang tantangan besarnya adalah merubah paradigma tadi dari dulu nih, Mbak. Ya, bahwa panti-panti itu nggak boleh cuma ngambilin anak gitu. Tetapi memang harus bisa melakukan transformasi agar mereka juga bisa mencegah keterpisahan anak dari orang tua. Dan mereka juga bisa memfasilitasi pengasuhan alternatif. Pengasuhan alternatif itu yang tadi saya sampaikan ke foster care, ke adopsi, dan ke perwalian. Save the Children menyoroti masalah pengawasan negara terhadap penyelenggaraan panti. Ya, saya kira ini sekarang menjadi tantangannya, Mbak ya, karena peraturan perundangan yang terbaru mengatur bahwa urusan panti asuhan itu tidak lagi dilakukan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial, tapi di provinsi. Nah, kalau di masa lalu sebelum undang-undang itu kan tanggung jawabnya ada di Kemensos. Jadi Kemensos yang mengawasi, menetapkan standar, memberikan dukungan, bantuan, dan seterusnya. Nah, sekarang ketika diserahkan ke provinsi, itu menjadi hal yang sangat berbeda, tergantung provinsinya itu sendiri. Ada yang merespon baik, ada yang masih menjadi tantangan, dan sebagainya.